Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Karena ada banyak juga yang request untuk gua bikin preview semifinal leg pertama antara Indonesia menghadapi Singapura. Langsung aja gua bikin ini ya, ringan amatiran ala gua. Lagi-lagi gak apa-apa ya. Biasanya gua ngobrolin tentang Manchester United. Kali ini gua ngomong soal negara gua tercinta Indonesia di ajang AFF Suzuki Cup 2020 di babak semifinal knockout phase yang akan menghadapi tuan rumah Singapura. Ya menurut gue pertandingan menghadapi Singapura ini akan beda lagi karena karena beda grup ya kan. Singapura sempat berhadapan dengan salah satu calon juara tim terkuat juga, Thailand, dan mereka kena hempas kalah 2-0 di pertandingan terakhir. Tapi bagaimana gue melihat Singapura ini ya, gue tadi sempat menyaksikan beberapa cuplikan highlights kiprah mereka di AFF Cup kali ini ya sebagai tuan rumah. Ada beberapa catatan ya dari gua. Nomor 1 adalah Singapura ini identik dengan formasi 4-1-4-1 yang hampir berbeda di setiap match. Artinya komposisinya pemain-pemain yang ditampilkan oleh sang pelatih ini di formasi 4-1-4-1, di mana mereka ini sering melakukan pergantian pemain ya yang ditempatin, artinya startingnya itu. Cuman yang biasanya yang tidak diganti itu adalah di sisi depan ya, dimana ini ditempati oleh anak dari legenda Singapura, Fandi Ahmad, Ihsan Fandi ya, pemain yang menurut gua cukup bagus juga ini, bermain kalau tidak salah di Liga Norwegia. Kok bisa Liga Korea? Liga Norwegia ternyata, yang menurut gue penampilannya di 3 pertandingan di grup cukup meyakinkan, cukup bagus ya. Selain itu juga Tatsuma Yoshida ini ya, pelatih Singapura asal Jepang ini cenderung dengan penampilan atau permainan yang agresif. 15 sampai 30 menit awal ya, di 3 match yang berbeda itu mereka selalu tampil agresif, sekalipun juga pertandingan terakhir menghadapi Thailand ya. Namun uniknya setelahnya mereka pelan-pelan kendor. Di babak kedua pun juga demikian. Biasanya di 15 menit awal babak kedua mereka ini tancap gas, tapi setelahnya mereka kendor pelan-pelan ya, baik itu secara pressing ya kan, determinasi, maupun juga secara kecepatan ya. Gue curiga ini mungkin bisa jadi juga karena fisik. Cuman bedanya skuad Singapura ini lebih lebih banyak, lebih lebar kalau buat gue ya, dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia sendiri hanya membawa 24 pemain, sementara Singapura punya 30 pemain. Dan ini kan yang disebut-sebut oleh media Malaysia, kenapa Malaysia kemarin kena bantai, karena mereka skuadnya kekurangan. Kalau gue melihat Singapura ini justru sebaliknya, mereka lebih merata. Oleh karena itulah Tatsuma Yoshida ini dengan PD hampir di setiap 3 pertandingan merotasi terus nih pemainnya ya. Banyak yang dirotasi di beberapa sektor, terutamanya sektor tengah. Depan dan belakang biasanya menampilkan pemain yang sama. Jadi kurang lebih hampir sama ini kayak Sintayong. Cuman kalau Sintayong dia selain komposisi pemain, formasi juga diganti-ganti kan. Kalau Tatsuma Yoshida ini formasinya tetap sama, 4-1-4-1. Mereka punya kualitas individu yang bagus. Mereka terbiasa atau sering bermain pendek merapat, terutama di sepertiga akhir pertahanan lawan ya. Mereka ini sering sekali dalam membongkarnya dengan bermain 1-2 sentuhan. Mereka juga sering mengandalkan penetrasi dari sayap ya, sayap kiri dan utamanya sayap kanan. Dan mereka juga sangat berbahaya dengan tendangan-tendangan bola jarak jauhnya. Nah ini menurut gue harus diwaspadai oleh pasukan Garuda. Mereka juga sangat bahaya ini di bola-bola mati, terutama bola corner nih. Karena di beberapa pertandingan gue lupa ya, itu gol yang tercipta cukup banyak yang berasal dari skema tendangan pojok, dan ini harus diwaspadai oleh pasukannya Sintayong, karena kita juga sempat kan beberapa kali kita, kalau tidak salah, dari sekian gol yang kita derita itu ada sekitar 1 atau 2 ya, gue lupa, itu dari bola mati.
Dan menurut dari corner ya, skema corner kalau tidak salah, gue lupa menghadapi Kamboja atau menghadapi Laos. Sepertinya yang ketika kita menghadapi Kamboja ya, salah satu golnya itu dari corner. Dan ya Singapura itu sangat kuat, sangat bagus di bola-bola demikian. Jadi menurut gue harus diwaspadai. Mereka juga bisa melakukan serangan balik yang cukup cepat nih. Mereka buktikan juga ketika di pertandingan grup. Sebaliknya Indonesia, ketika kita menghadapi Laos, gol yang kebobolan kita menang 1-5 kan, satu-satunya gol yang kita kebobolan itu terjadi dari skema serangan balik. Oleh karena itulah ini harus diwaspadai juga oleh pasukannya Sintayong. Nah, itu tadi ya kekuatan kurang lebih ringan amatiran ala gue ya, subjektifnya gue mengenai tim Singapura. Bagaimana dengan kelemahannya nih? Menurut gue pertahanan dari Singapura tuh kurang bagus, nggak bagus-bagus banget ya. Mereka ini banyak celah, jarak itu sering sekali kurang rapat, disiplinnya pun juga tidak bagus. Jadi menurut gua ini bisa dijadikan peluang bagi Garuda, timnas Garuda ini untuk bisa ya paling tidak mencetak gol ya, karena sekalipun ini pertandingan akan berlangsung 2 kali, leg pertama dan leg kedua, walaupun sama-sama di Singapura juga, tapi menurut gua mencetak gol apalagi bisa meraih kemenangan itu tetap yang harus dijadikan tujuan ya atau target. Nah, balik lagi pertahanan Singapura ini ternyata tidak cukup, tidak kuat-kuat banget ya. Ya kalau gua ngelihat sih di tayangan ulang ya, pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui, ketika mereka menghadapi katakanlah Timur Leste, mereka menghadapi Philippines ya, terutama ketika menghadapi Philippines itu harusnya kalau pemain Philippines bisa lebih tenang, bukan tidak mungkin mereka akan meraih gol yang lebih banyak lagi daripada cuma 1. Mereka kan kalah 2-1 dari Singapura. Bahkan tim yang paling paling lemah ya, Timur Leste pun juga punya beberapa peluang ketika menghadapi Singapura, dan peluang yang cukup bagus. Cuma sekali lagi sayang kualitas pemain mereka itu memang ada gap yang cukup jauh. Begitupun juga Myanmar ya, apalagi Myanmar mereka juga punya beberapa peluang yang kalau saja mereka lebih tenang, kualitas mereka lebih bagus, bukan tidak mungkin gawang Singapura bisa dibobol. Singapura dari 4 kali pertandingan mereka gawangnya by the way kebobolan 3, dan 2-nya itu kebobolan dari Thailand ya. Thailand sekali lagi juga di pertandingan itu sebenarnya kalau lebih tenang pun juga bisa sebenarnya lebih banyak membobol gawang Singapura. Artinya again menurut gua ya, lagi-lagi ini menurut gua subjektif, pertahanan Singapura ini tidak istimewa banget, dan bisa jadi ini ya kita punya peluang lah ya untuk membuat gol. Nah, sekarang bagaimana dengan timnas Garuda ini? Akankah kita menampilkan 4 back atau 3 back? Nah, ini yang menarik. Feeling gua ya, ini ringan amatiran aja, sepertinya Sintayong akan menerapkan strategi ketika kita menghadapi Malaysia. Karena kalau dari sisi permainan, dari sisi kualitas, gua melihat kok hampir setara ya kurang lebih antara Malaysia dan Singapura ini. Memang Singapura kalau gue akuin lebih tinggi daripada Malaysia, tapi tidak drastis. Artinya level dari Singapura ini masih belum berada di levelnya Vietnam dan Thailand. Jadi masih belum sampai ke sana. Oleh karena itulah gue berpikir mungkin Sintayong sekali lagi ya akan menggunakan formasi 4 back dulu nih ketika menghadapi Singapura, sambil dilihat nanti bagaimana. Nah, susunan pemainnya seperti apa? Seperti biasa gue tidak bisa menebak karena Sintayong di berapa pertandingan terakhir nih, di 4 pertandingan terakhir betul-betul susah untuk ditebak ya, selalu berganti-ganti, dan ini sudah dikonfirmasi langsung di wawancara terakhir setelah menghadapi Malaysia. Dia memang suka mengganti taktik dan strategi disesuaikan dengan lawannya. Jadi menurut gue baik itu formasi apapun ataupun juga komposisi pemainnya, siapa-siapa yang akan diturunkan sebagai starting line up ini betul-betul sangat susah ditebak. Mudah-mudahan Garuda bisa memperoleh hasil yang paling maksimal, hasil terbaik. Syukur-syukur bisa mengandaskan tuan rumah ya, karena gue juga melihat secara mental Singapura ini bukan yang kuat-kuat banget nih ya. Terbukti ketika mereka menghadapi Thailand, mereka sering grogi nih ya. Mereka punya banyak peluang sebenarnya, permainan pun juga sempat mereka kuasai, tapi mereka menurut gua mentalnya nih ya kurang cukup kokoh, kurang cukup kuat, sehingga banyak sekali peluang-peluang yang seharusnya mereka bisa manfaatkan, mereka mereka bikin gol lah katakanlah, itu tidak terjadi. Bahkan itu tadi gol-gol yang tercipta di gawangnya
Singapura juga kalau menurut gua gol-gol simple sih ya. Ada beberapa peluang simple yang dihasilkan oleh Thailand dan Thailand berhasil memaksimalkannya. Kurang lebih demikian, kita tunggu nih pertandingannya hari apa nih? Kalau tidak salah hari Rabu, betul, hari Rabu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.